Oke, itu tadi ya metagenesis lumut. Sambil nunggu aja yang istirahat ya. Oke, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah hadir semua ya. Sip. Kita mulai bahas materi terakhir ya. Kan tinggal satu pertemuan ini untuk bahas materi. Nanti minggu depan tinggal kita ada jam untuk responsif sama untuk jam regulernya 1 kali. Nah, kemarin sempat
Ada yang nanya juga ya, kita jadinya UH kapan? Kalau Ibu sih men-settingnya enaknya ya, di hari Selasa kalian latihan soal, pemantapan, nanti Ibu kasih soal buat latihan, kemudian hari Kamisnya kita baru UH, berarti di jam responsi UH-nya, itu bertukar saja. Jadi yang responsinya digeser ke hari Selasa buat pengayaannya untuk latihannya atau penguatan. Gitu gimana? Jadi hari Atau Selasa nanti ada responsi ya Bu siang. ya minggu depan kan giliran biologi ya? Enggak siang. Jadi kan kalian responsinya sebenarnya enggak di jam 1 kan, ini hari Kamis kan, hari Kamis depan. Nah, tapi kan enggak mungkin ulangan baru responsi. Nah, jadi Ibu puter, Selasanya kita pakai buat responsi, hari Kamisnya kita pakai jam reguler buat ulangan gitu. Ya. Gimana? Atau mau ditukar? Biar cepat-cepat ulangan. Ya, Bu. Iya, tapi kalian Kamis nggak bentrokan sama pelajaran lain kan? Atau ada? Insya Allah nggak ada. Jaga-jaga. Kira-kira apa kalaupun bentrokan? Kira-kira soalnya kimia. kimia kapan? Kimia kapan? Kimia kan responsinya ya sama Ibu. Nggak tahu juga sih kalau misalnya bentrok apa enggak. Kadang-kadang lupa jadwal, Bu. Kan kimia responsinya udah 2 minggu ini berturut-turut kan? Iya. Sama yang sekarang. Kalau minggu depan kan responsinya biologi. Ibu Tini sih udah tahu. Kita udah rundingan. Ya, mudah-mudahan aman sih ya. Tapi emang minggu terakhir tuh pasti penghabisan kan. Rata-rata ya ulangan di hari itu. Jadi kayak persiapan menjelang UAS, simulasi UAS. Ya bisa sehari 2. Tapi mudah-mudahan lah, kan kita ada responsi dulu hari Selasanya ya. Oke, hari ini kita akan tuntaskan materi Plantae. Tadi sekilas Ibu tayangan lagi untuk mereview, merefresh lagi tentang metagenesis ya. Kemarin kita bahas metagenesis lumut dan paku supaya nyambung ya. Ingat di awal kita bahas tentang karakteristik secara umum dari Plantae. Ya, jadi semua Plantae itu kan fotoautotrop, punya dinding sel, non-motil, kemudian mengalami metagenesis. Jadi semuanya, nggak hanya lumut dan paku. Nah, tapi yang sering ditanyakan memang metagenesis lumut dan paku. Ada lagi nanti metagenesisnya di kelompok Magnoliophyta. Kalau Pinophyta jarang dibahas, tapi tetap semuanya mengalami metagenesis. Mana fase sporofitnya, mana fase gametofitnya. Nah, kemudian kita masuk ke lumut. Kita bahas ciri khas lumut. Oke, ayo sebutkan lagi ciri khas yang hanya dimiliki oleh lumut. 1. Talus saja. Peralihan ya. Jadi anggotanya ada yang masih talus atau belum diferensiasi. Siapa dia? Anggota lumut yang masih berbentuk talus siapa? Yang tumbuhnya ke samping, yang belum bisa dibedakan akar batang daun. Lumut apa? Hati. Lumut hati. Satu lagi lumut? Tanduk. Oke, jadi peralihan karena masih ada yang talus, ada yang sudah kormus. Kalau yang sudah kormus sebetulnya belum kormus sejati, belum akar batang daun sejati, masih mirip, kita katakan mirip ya. Kenapa masih belum sejati? Karena sel-selnya masih serupa, nggak ada bedanya mana daun, mana akar, mana batang, si sel-selnya, hanya bentuknya aja yang mirip. Itu untuk lumut. Oke, ciri yang kedua dari lumut. Non-tracheophyta atau tidak punya berkas pembuluh. Ketiga, kosmopolitan. Ciri khas hanya lumut. Kalau kosmopolitan hampir sebagian tumbuhan lain juga. Tumbuhan perintis. Menyimpan air. Oke, berperan sebagai tumbuhan perintis berserta lichen ya kalau itu. Satu lagi terkait adaptasi dia di daratan. Akar rhizoid.
Ya, akar rizoid. Jadi ingat itu, non tracheophyta tidak punya berkas pembuluh, akar rizoid peralihan dari talus ke kormus itu udah ciri khas dari lumut banget dibandingkan anggota pelantai yang lain. Ya, lumut ada 3, lumut hati, lumut tanduk, sama lumut daun. Hepaticophyta, Anthoceratophyta ya, Anthoceratophyta sama Bryophyta. Nah, itu anggota lumut. Ingat yang 2 itu talus, tumbuhnya ke samping, lumut hati dan lumut tanduk. Lumut hati peranannya kan untuk obat penyakit hati ya. Oke, sekarang paku ya. Sebelum itu metagenesis lumut deh. Fase gametofit lumut apa? Kalau dari metagenesisnya? Yang disebut fase gametofit atau pada saat kapan dia menghasilkan gamet, pada saat jadi apa? Tumbuhan lumut atau bryophytanya atau tumbuhan lumutnya. Tumbuhan lumut haploid apa diploid? Haploid. Ingat apapun itu yang namanya gametofit itu pasti haploid karena dia kan gamet ya, penghasil gamet. Oke, yang kedua sporofitnya lumut apa? Sporogonium. Mana yang dominan? Sporofit, gametofit? Gametofit ya. Lumut itu yang dominannya adalah gametofit. Tumbuhan lumut yang umurnya lebih panjang itu pada saat dia fase gametofit, karena fase sporofitnya umurnya hanya sebentar. Kayak itu ciri khas dari lumut dan metagenesisnya. Kemudian sekarang paku. Ya, ciri khas paku. Ingat kalau tumbuhan kita identifikasinya cirinya berdasarkan akar, batang, daun. Ya, sekarang ingat-ingat paku sudah apa karakteristiknya? Kormus. Sudah kormus. 2, akarnya akar apa? Kan kalau kormus akan batang daun sudah sejati, sudah ada diferensiasi saya. Nah, akarnya akar apa? Rizoma. Rizoma bukan akar, tapi batang. Akarnya akar apa? Untuk paku serabut. Batangnya baru sebagian besar batangnya rizom. Ya, ada juga beberapa yang ke atas, tapi sebagian besar rizom. Oke, kemudian batangnya punya berkas pembuluh enggak? Akar batang daunnya punya berkas pembuluh punya. Ya, tipenya apa kemarin? Konsentris. Ada yang sentral, ada yang di tengah. Kemudian daunnya, terkait daun, ciri khas paku apa? Circinatus. Apa itu Circinatus? Daun mudanya menggulung. Daun mudanya menggulung ya. Kemudian daun ya berdasarkan ukuran ada yang mikro, ada yang makro, ada yang berdasarkan sporanya, ada yang berspora, ada yang tidak ya. Yang tidak mengandung spora di balik daunnya disebut daun apa? Steril ya, atau ada yang punya tropopil. Nama lainnya steril. Yang menghasilkan spora disebut daun fertil atau kita sebut Sporofil. Fil itu daun, spora yang ada sporanya, sporofil gitu ya. Nah, sekarang metagenesis dari paku. Kalau tadi di lumut spora berkecambah jadi protonema, kalau di paku spora berkecambah jadi protalium. Protalium kemudian menghasilkan Archegonium antheridium ya kan. Nah, fase gametofitnya paku apa? Protalium. Oke, protalium. Ya, haploid apa diploid? Pasti haploid, apapun namanya ya. Yang penting ketika dia gametofit itu haploid. Kemudian fase sporofitnya tumbuhan paku. Loh, kok tumbuhan paku sih ya? Fase sporofitnya paku. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku kan ingat di balik daunnya ada sporanya, makanya dia fase sporofit ya. Fase dominannya gametofit apa sporofit? Sporofit. Nah, kayak gitu-gitu ya, nanti pertanyaan berputar di situ. Jadi kalian mudah-mudahan bisa paham ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Ibu punya ini nih sebentar.
Kalian penasaran seperti apa sih daun muda menggulung? Nah, kita lihat ini. Nah, udah muncul ya. Nih, ceritanya ini tadi spora pada paku berkecambah jadi protalium ya. Protalium kemudian masukkan archegonium, antheridium, ovum, sperma, fertilisasi jadi zigot. Kemudian zigot tumbuh ya, membelah jadi beberapa jadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku tuh nih. Untuk yang daunnya besar, yang makrofil, itu mulanya itu daunnya melek. Nih kayak gini. Daun muda menggulung tuh gini. Circinatus tuh ini kayak cincin melingkar. Nah, naik. Ini ngelek. Penting udah pernah lihat ya tuh. Kalian mungkin pernah lihat ya kalau di pekarangan atau apa bentuknya kayak begini. Ini daun mudanya paku. Yang bilang kalau ditumis tuh enak, kerekes ya. Circinatusnya dia tumbuh, nanti melebar jadi daun. Sudah beberapa daun, nanti si protaliumnya akan luruh, gametofitnya luruh atau hilang. Maka yang dominan tuh tinggal tumbuhan pakunya atau sporofitnya. Itu ya, jadi itu daun muda menggulung tuh begini. Oke. Sekarang kita lanjut ke divisi berikutnya, yaitu kelompok tumbuhan berbiji. Kemarin kita sudah bahas sampai klasifikasi paku belum? Sudah, Bu. Sudah ya, paku ada 4 divisi. Kelompok paku ada 4 divisi berdasarkan ada tidak daun. Silopita, ini ciri khasnya yang harus diingat adalah dia nggak punya daun. Nih ya, itu ciri khas. Kemudian ada yang daunnya kecil, dari nggak punya daun, kemudian daunnya kecil, nanti ada Lycophyta sama Sphenophyta. Nih, daunnya kecil-kecil. Seperti itu, karena nggak besar, maka si sporangiumnya nggak mungkin di daun, maka dia ada di ketiak daun atau di ujung-ujung ya, bukan di bagian daunnya. Nah, ini juga untuk Sphenophyta daunnya kecil, bahkan bedanya yang ini dengan yang sebelumnya, ini kecil tapi berklorofil. Kalau Sphenophyta daunnya kecil nggak berklorofil, makanya warnanya gini. Oleh karena itu fotosintesisnya diambil alih oleh batang, makanya batangnya berwarna hijau. Nah, kemudian daunnya nggak ada sporangiumnya, ditaruh di ujung. Paku ekor kuda contohnya ya, Equisetum debile. Kemudian untuk daunnya yang besar, nah ini makrofil ya, yang daunnya besar-besar, ada Pterophyta. Oke. Nah, Ibu perlu menyampaikan ini, kadang-kadang juga ditanyakan. Jadi kalau di lumut kan metagenesis satu aja ya. Nah, kalau di paku itu ada homospor yang tadi kita bahas, spora jadi protalium bercabang archegonium, antheridium, ovum, sperma, zigot, tumbuhan paku, kemudian ada sporangiumnya menghasilkan spora. Itu kita sebut paku homospor. Kenapa paku homospor? Karena dia menghasilkan satu tipe spora. Semua sporanya enggak dibedakan ya, satu tipe. Makanya dia spora pasti berkecamah jadi protalium. Itu namanya homospor. Spor dari kata spora, homo sama ya, setipe. Contohnya adalah Lycopodium. Nah, ada juga paku yang dia metagenesisnya disebut paku heterospor. Kalau homo itu sama, sporanya sama, ya semua spora jadi jadi protalium. Kalau heterospor dihasilkan 2 tipe spora yang berbeda ukuran dan jenisnya. Ya, jadi kalau ukuran kan ada makro, ada mikro. Ada yang kecil, ada yang besar. Itu kan ukuran. Nah, maka sporanya itu bukan spora saja, beda dengan yang metagenesis ini.
Untuk yang heterospora, mana yang paku metagenesisnya ya? Oke, sorry nih. Nah, untuk yang heterospora nanti di sininya dapatnya bukan spora tapi makrospora, mikrospora. Ya, jadi sporanya ada dua tipe, beda ukuran, makrospora, mikrospora. Nanti ke bawah lagi, makroprotalium, mikroprotalium. Secara urutan sama. Makrospora, mikrospora, ya kiri kanan. Nanti makrospora jadi makroprotalium, kemudian mikroprotalium. Kemudian habis itu kan archegonium, antheridium. Nah ini yang nggak boleh salah naruhnya. Supaya terbayang, Ibu nggak enak kalau begini ya. Sebentar. Jadi bedanya itu di sini. Kalau yang awalnya yang homospora itu kan hanya spora saja, dia makrospora, kemudian di sininya mikrospora gitu. Jadi udah terbang. Kemudian ini Ibu nggak bikin panahnya ya biar cepat aja. Nah kabispora kan protalium, tapi di sini jadi makroprotalium, kemudian di sini jadi mikroprotalium. Nah, di homospora habis protalium adalah archegonium, antheridium. Dia bercabang dalam satu protalium menghasilkan archegonium dan antheridium. Kalau ini udah jadi misah, makroprotalium dan mikroprotalium menghasilkan struktur yang berbeda. Nah, ini yang jangan salah naruh. Makroprotalium nanti menghasilkan archegonium. Ingat ovum sama sperma itu gedean mana? Ovum. Maka yang makro itu nanti yang akan menghasilkan ovum gitu. Ingatnya ya. Antheridium. Kemudian di sini tadi ovum ya. Oke, yang di sini nanti menghasilkan sperma. Nah, kalau udah begini sih aman ya, pasti nanti jadi zigot. Nah, zigot akan tumbuh jadi sama kayak di homospor, nanti habis zigot tumbuhan paku. Nah, zigotnya kan satu, walaupun awalnya ada dua makro dan mikro, tapi zigotnya tetap satu aja. Ya. Nah, zigotnya nanti berkembang jadi tumbuhan paku satu juga. Hanya nanti tumbuhan paku ini biasanya kan langsung menghasilkan sporangium. Maksudnya di dalam tumbuhan paku ada sporangium. Nah, yang sekarang tumbuhan paku ini menghasilkan dua. Ada makrosporangium dan mikrosporangium. Nanti dari sini akan menghasilkan masing-masing. Mikrosporangium akan menghasilkan mikrospora. Kemudian makrosporangium akan menghasilkan makrospora. Ini tumbuhannya tetap satu. Jadi dalam satu tumbuhan dia menghasilkan dua tipe penghasil spora. Ada makrosporangium, ada mikrosporangium. Intinya kalau secara urutan sama aja, hanya bedanya sporanya ada yang mikro, ada yang makro. Cuman jangan sampai salah naruh aja. Kan kalau di homospora, spora jadi protalium menghasilkan antheridium, archegonium, sperma, ovum, zigot, tumbuhan paku, sporangium, spora. Nah, kalau di heterospora karena hetero beda, ada makro, ada mikro. Jadi kalau ada soal begini, spora pada tumbuhan paku akan berkecambah jadi apa? Spora pada tumbuhan paku akan berkecambah jadi apa? Protalium. Protalium. Gitu kan? Ya. Ya enggak? Ya. Ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini. Spora pada paku heterospor akan berkecambah jadi apa? Makroprotalium dan mikroprotalium. Itu bedanya. Spora pada paku heterospor akan berkecambah jadi makroprotalium dan mikroprotalium. Karena dia dua spora yang berbeda. Tuh, itu aja bedanya. Nah, kebayang ya sampai sekarang. Yang penting kalian hafal urutannya. Dan dibayangkan dari proses metagenesis, oh ya spora itu nanti berkecambah, bisa tumbuh, terus gitu. Kalian bayangkan. Nah, satu lagi adalah peralihan. Kalau peralihan, kan tadi kalau homo, spora yang dihasilkan sama. Hetero, spora yang dihasilkan beda.
Kalau peralihan, kira-kira apa ya? Kalau kok namanya paku peralihan? Berarti yang satu sporanya sama, homospor, yang satu beda, heterospor. Yang peralihan? Siapa yang bisa kira-kira nebak dari namanya? Spora yang dihasilkan? Satu jenis spora tapi beda. Beda. Oke, ada yang sama, ada yang beda. Yang samanya apanya? Jenisnya. Oke, ulang ya. Paku homospor, paku yang menghasilkan jenis dan ukuran spora yang sama. Paku heterospor adalah paku yang pada saat metagenesisnya menghasilkan jenis dan ukuran spora yang berbeda. Jenis dan ukuran spora yang berbeda. Kalau paku peralihan, Jenis sama ukuran berbeda. Ukurannya sama tapi jenisnya beda. oke, pilih mana? Berarti Fakih kalian apa bukan- Zendi? Sama kalian beda Beda. tadi ya? Jadi kalau peralihan yang sama adalah Ukuran dan jenis. ukurannya. Kalau ukuran dan jenis sama berarti homospor. Ukurannya sama, jenisnya beda. Berarti kalau ukurannya sama, ada makro mikro enggak? Gak ada. Enggak ada. Jadi nanti kalau gimana sih metagenesis paku peralihan? Apa di sininya enggak ada makro mikro. Pokoknya semuanya urutannya segini ya, spora, protalium. Jadi tapi ukuran sama, jenis berbeda. Jenis itu apa? Jenis itu terkait dengan jantan dan betina. Maka di paku peralihan di sini tulisannya adalah spora jantan. Satu lagi. Sorry ke sini ya. Satu lagi. Spora betina. Jadi nggak ada makro mikro, tapi sudah ada spora jantan, spora betina. Jadi kalau sama homospor itu kan satu garis aja. Kalau ini dia udah dua garis. Nanti urutan ke bawahnya protalium jantan, protalium betina. Hanya protalium jantan jangan dikasih ovum, ya. Protalium jantan sperma lah gitu. Jadi ngepasin aja. Tuh, nanti tumbuhan pakunya satu, sporangiumnya satu. Yang rumahnya dua itu cuman yang heterospor, yang nyabang makro mikrosporangiumnya. Ya. Oke, itu saja untuk metagenesis pada paku ya. Ada pertanyaan? Bu, tadi yang homospor gimana, Bu? Itu kan nggak ada Homospor. jantan, nggak ada betina. Itu gimana? Nggak ada. Nih, ini yang homospor. Jadi ya bagannya dia menghasilkan satu tipe spora aja, nggak dibedakan jenis maupun ukuran. Maka spora aja, spora akan berkembang jadi protonema, protonema nanti ada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut kan menghasilkan antheridium, archegonium gitu dan seterusnya. Tapi kalau paku heterospor, dia menghasilkan sporanya nih, jenis dan ukurannya beda. Maka di sini udah ada makrospora, mikrospora, makroprotalium, mikroprotalium di sini secara urutannya. Gitu. Jadi kalau homospor tuh nggak ada, pokoknya spora yang dihasilkan sama gitu. Tapi kalau paku heterospor dia menghasilkan spora yang dipencarkan itu ya beda secara ukuran maupun secara jenis. Itu aja. Ya maka di sini maknanya paku peralihan menghasilkan spora yang sama namun sudah dapat dibedakan antara jantan dengan betina. Maka ukurannya nggak ada makro mikro, ukurannya sama ya maksud ini ya. Jadi spora jantan, spora betina. Kalau heterospor dua tipe spora yang berbeda ukuran maupun jenis. Ya, ukurannya ada makrospora, mikrospora. Kalau homospor ya satu tipe aja. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, yang terkenal kayak peralihan itu ya Equisetum debile atau tadi paku ekor kuda. Oke, ini udah. Nah, satu lagi peranan paku. Bikin fosil ya, kayak silotum itu hidup dari zaman purba. Di zaman dulu kala dan kalau mati dia bikin fosil jadi bahan baku batu bara. Kemudian tanam hias contohnya suplir, paku sarang burung yang biasa nempel di pohon ya. Kemudian untuk obat ada Lycopodium, ini untuk obat herbal biasa dipakai. Untuk bahan sayuran ya, semanggi atau pakis ya ditumis. Media tanam untuk anggrek pakai paku tiang. Azolla pinnata, masih ingat Azolla pinnata?
Ingat Bersimbiosis air. sama apa? Sama bakteri. What? Lah, aku nge-lag. What? Sebagai pupuk. Kenapa Azolla pinnata ini dikatakan sebagai pupuk? Kan dia bersimbiosis dengan Anabaena azaleae, ya, memfiksasi nitrogen dari atmosfer bawa ke air. Jadi subur, makanya disebutnya pupuk. Nah, kita masuk sini ya. Tadi kita berbicara lumut dan paku yang kita tahu reproduksinya menghasilkan spora. Kalau lumut belum kormus, kalau paku sudah kormus. Nah, sekarang kormus lainnya ada dia dengan spora. Nah, ini satu contoh biji yang dia bisa mengembara kemana-mana, walaupun pasangan pohonnya si betinanya jauhan, kemudian setelah dibuahi juga dia diterbangkan oleh angin, nggak masalah ya. Jadi kadang-kadang gini, tumbuhan itu setelah sebelum kawin kan sperma akan dibawa oleh bunga jantan seperti itu. Nanti dia akan membuahi betina. Nanti setelah dibuahi jadi biji, bijinya pun bervariasi. Ini satu biji yang dia disebarkannya, biji itu disebarkannya macam-macam. Nah, ada yang disebarkan oleh angin, maka bijinya bersayap. Ini contohnya, ya. Keren ini. Biji ini digunakan sebagai alat perkembangbiakan si spermatopita. Dia sudah kormus, akarnya, batangnya, daunnya sudah sejati. Dengan tambahan organ pelengkap berupa bunga, buah, dan biji. Nah, nanti di bagian ujung daun itu kan akan membentuk bunga. Bunga ini menarik hewan lain ya untuk melakukan penyerbukan. Nanti setelah diserbuki, tumbuhlah jadi biji. Nah, biji itu ada sebagian biji yang dibungkus oleh buah. Ya kayak mangga lah, bijinya kan dibungkus oleh buah mangga. Tapi ada biji juga yang tidak dibungkus oleh buah, seperti itu. Nah, ciri khas spermatopita ya semuanya sudah punya berkas pembuluh kan, mulai dari paku ya. Tapi tipenya ada yang konsentris, ini beberapa anggota pinopita yang masih konsentris. Tumbuhan biji yang dikatakan masih primitif. Kemudian ada yang sudah kolateral, baik kolateral terbuka maupun kolateral tertutup. Masih ingat kolateral ya? Xilem dan floem berhadapan. Kalau kolateral terbuka berarti terbuka. Ada siapa di tengahnya? Ambium. Ada kambium. Kalau kolateral tertutup hanya xilem dan floem aja. Reproduksi secara vegetatif dan generatif. Vegetatif kan kalian tahu stek, cangkok, macam-macam itu ya, reproduksi vegetatif atau buatan. Generatif melalui perkawinan. Nah, ini contoh biji-biji yang sudah dibentuk. Setelah pembuahan kan jadi biji, nanti bijinya bisa terbang. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini itu kalian membantu pemencaran. Nanti dia nyebar di mana-mana, tumbuh di mana-mana. Ya. Spermatopita terbagi ke dalam dua subdivisi, ada gymnospermae, ada angiospermae. Nah, ini berdasarkan kondisi bijinya. Ya, nah tadi kan Ibu bilang mangga itu bijinya dilindungi oleh si buah mangga yang bisa kita makan. Ya, kulitnya dikupas, kemudian ketemu buahnya nanti tinggal peloknya bijinya. Nah, di biji itulah yang digunakan untuk reproduksi. Kapan tumbuh buah atau diselubungi buah mangganya? Kalau setelah biji ini di dalamnya ada gamet yang dibuahi. Jadi urutannya itu ya, urutannya nanti gamet ya, pembuahan baru terbentuk biji, nanti biji itu baru ada yang membentuk buah. Bunga berupa bunga yang sesungguhnya, sebagai contoh ada strobilus yang dimiliki oleh pinus, tapi belum seperti bunga. Strobilus itu bukan kayak bunga yang kalian bisa tahu mawar, melati, gitu-gitu ya. Bunga apalagi
bunga kembang sepatu, kan warna-warni. Nah, kalau bunganya Gymnospermae itu dikatakan belum bunga sesungguhnya karena masih sangat sederhana. Apa yang membedakan dengan bunga sesungguhnya? Ada yang tahu strobilus? Pernah lihat main, biasanya di bawah pohon pinus kalian suka nemu kalau pernah ya, itu kayak runjung, kayak kon, yang bentuknya kayak gini. Tahu ini nggak? Pernah lihat ini? Yang gini-gini? Ya, itu pinus. Biasanya ada yang mekar, ada yang nutup. Nah, yang nutup itu berarti belum dibuahi. Kalau sudah mekar begini, ini sudah dibuahi. Tuh, ini contohnya ya. Nah, ini dikatakan bukan bunga sesungguhnya, walaupun sudah dikatakan bunga karena membentuk struktur. Apa bedanya? Bedanya adalah, kira-kira apa sama mawar melati bedanya? Untuk kembang sepatu. Gak punya mahkota. Nah, itu dia. Jadi, strobilus itu tidak memiliki perhiasan bunga. Nggak ada kelopak, nggak ada mahkota. Nah, sedangkan pada tumbuhan yang satu lagi, tumbuhan biji yang satu lagi itu sudah membentuk perhiasan bunga. Jadi sudah lebih kompleks ya. Pembuahannya jadi lebih mudah karena apa? Perhiasan bunga itu membantu proses penyerbukan karena tertarik serangganya. Ya, hewan-hewan tertarik dengan warnanya, dia datang kemudian menyerbuki. Itu makna dari dikatakan bukan bunga yang sesungguhnya. Anggota dari Gymnospermae ya, itu adalah Coniferopsida yang sekarang kita sebutnya Pinophyta karena endingnya pita semua ya, Cicadophyta, Gnetophyta, dan Gingophyta. Itu satu hal yang harus kalian ingat di Gymnospermae adalah kondisi bijinya tadi ya. Bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Lebih tepatnya gini, kenapa dikatakan berbiji terbuka? Bakal biji tidak dilindungi oleh bakal buah. Bakal biji tidak dilindungi oleh bakal buah. Bakal biji, nama kerennya, nama di biologinya adalah bakal biji itu ovulum. Ovulum, sedangkan bakal buah namanya ovarium. Jadi ovulum tidak dilindungi ovarium. Kan suka ditanya, apa sih ciri khas Gymnospermae? Biasanya cukup, oh iya berbiji terbuka. Atau lagi berbiji tertutup yang Angiospermae. Maksud berbiji terbuka dan tertutup itu apa? Kalau berbiji terbuka artinya bakal biji tidak dilindungi oleh bakal buah. Atau ovulum tidak dilindungi ovarium. Yang mana ovarium nanti di struktur bunga Ibu tunjukin ya. Oke, ini anggota-anggotanya. Nah, Sikas rumpi, kemudian pinus, ini jadi satu kelompok. Dulu Coniferopsida, Sikas rumpi, pinus, cemara ya Pak Ibu. Ini. Kalau Sikas rumpi itu Cicadophyta, Ginkgo biloba ini Gingophyta. Genetum, genemon ini Gnetophyta. Jadi nama spesiesnya nggak banyak dan itu jadi kita bisa menentukan nama divisinya. Gnetophyta. Contohnya adalah Genetum, Cicadophyta, Sikas rumpi, Pakis haji. Kemudian Gingophyta, contohnya adalah Ginkgo biloba. Ini dulu pernah dibunyikan tuh di iklan ya. Ada namanya Gibolan di TV itu. Gibolan, suplemen penambah daya ingat. Emang dari ekstrak Ginkgo biloba ya. Kemudian pinus ini jadi ciri khas dari Pinophyta. Pinus araucaria ya kayak cemara ya, mirip cemara. Anggotanya nggak banyak dan ini rata-rata kebanyakan adalah berumah dua. Dioecious. Apa sih dioecious? Jadi pohon jantannya ada di mana, pohon betinanya ada di mana. Ya, makanya jarang tumbuhan ini karena memang reproduksinya juga lama. Ya, kalian tahu penyerbukan kan? Apa itu penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari ke kepala. Tiga benang. Ya, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Itu namanya penyerbukan. Nah, habis penyerbukan nanti si serbuk sari ini akan membentuk gamet. Terus setelah pembentuk gamet pembuahan. Tahu nggak jarak penyerbukan ke pembuahan di Gymnospermae itu tahunan. Diserbukinya sekarang, pembuahannya bisa jadi tahun depan atau bahkan 2 tahun
dari sekarang. Jadi lama proses penyerbukan ke pembuahannya. Makanya dia jarang pohon-pohonnya. Kalau di tanaman biasa, ya di kelompok Angiospermae cepat. Habis penyerbukan nggak lama langsung pembuahan. Nanti kalau udah pembuahan jadi biji, ya satu lagi jadi buah. Gitu. Jadi biji langsung dilindungi buah. Itu Gymnospermae. Jadi ada Pinophyta, contohnya adalah Pinus, Agathis alba, damar, ya, yang bisa menghasilkan terpentin. Ini untuk di dunia percatan, ya. Terpentin ini, percat. Nah ini strobilusnya, ini strobilus yang sudah, kalau yang jantan tuh kecil-kecil gitu ya, nggak kelihatan. Nah kalau betina tuh gede. Nah yang gede itu kalau udah mekar begini berarti itu sudah pembuahan, bijinya sudah dikeluarkan, dipencarkan. Nah ini juga contoh dari Pinophyta, pokoknya kelompok cemara-cemaraan ya. Ini cemara udang, cemara angin. Ini Agathis alba mirip ya, pokoknya setipe lah. Nah ini lihat bijinya. Ini kenapa bersayap? Karena memang jauh dia di bawah angin nanti si biji itu untuk dia tumbuh jadi pohon baru. Bisa kilometer lah dia daya jelajah dari bijinya ini. Oke, ini masih sekelompok Pinophyta, pokoknya mirip-mirip cemara gitu ya. Nah, kemudian Cicadophyta ini sikas rumpi, kayak palem. Nah, ini sikas rumpi. Pakis haji, strobilusnya di atas ya, ini ini betina. Nah, ini betina, ini jantan. Nanti sperma dibawa di bawah bantuan angin ya, sebenarnya spora dulu di bawah angin nanti nempel di sini. Ini yang betina. Jadi bijinya di bakal biji di dalamnya tuh ada embrio, ada ovum di sini menanti. Ya, tapi awalnya datangnya dalam bentuk serbuk sari dulu. Serbuk sari nempel, penyerbukan, kemudian serbuk sari itu nanti jadi gamet, sperma, nanti ketemu ovum, pembuahan. Jadi biji yang isinya berembrio. Nanti biji ini lepas, jadilah pakis haji yang baru. Kemudian yang ketiga adalah Genetophyta, Genetum genemon. Oh ini familiar ya, biasa kita konsumsi di sayur asem, jadi emping. Ini bunganya unik ya, kalau kalian lihatnya. Kita ada biasanya di sebelah greenhouse, tapi kalian belum bisa lihat. Nah, ini bunganya. Jadi ini yang betina, ya kayak gini. Kalau belum dibuahi kayak gini. Nanti kalau sudah dibuahi, dia tumbuh jadi ini melinjok yang biasa ada di sayur. Tuh, ini yang betinanya. Kemudian yang keempat, Gingophyta, tunasnya pendek. Ini yang khas dari Gingophyta itu di daunnya kayak kipas. Kalau yang lain tadi kan kayak sisik ya. Kemudian genetum kayak daun biasa. Kalau yang sikas rumpi itu kayak kelompok kelapa ya kayak palem-paleman gitu. Jadi unik-unik daunnya. Nah, yang Gingophyta unik daunnya adalah seperti kipas. Ini ciri khasnya Ginkgo biloba ini jadi suplemen. Rata-rata kalau ini berumah dua tadi Bu udah jelaskan ya, rata-rata anggota yang lain juga berumah dua kecuali Pinus mercusi itu berumah satu, kemudian Genetum genemon yang berumah dua itu sikas rumpi ya, Ginkgo biloba yang antara pohon jantan dan pohon betina bisa kilometer dan mereka bisa. Jadi si serbuk sarinya itu ke bawah angin nanti nyampe walaupun kilometer jaraknya ke pohon yang betinanya. Untuk Gymnospermae ada pertanyaan? Untuk ciri, ingat satu, berbiji terbuka. Ovulum tidak dilindungi ovarium. Kemudian yang kedua, dia kebanyakan berumah dua. Ya, pohon jantan dan pohon betina terpisah. Ketiga, jarak penyerbukan ke pembuahannya lama. Tuh ya. Kemudian rata-rata ya bentuk dia pohon secara habitus. Masih ingat habitus nggak? Ibu pernah bahas di awal banget pas klasifikasi. Habitus masih ingat?
Ada yang masih ingat? Oke, kalau lupa, habitus adalah perawakan. Ada yang pohon, ada yang perdu, ada yang herba, ada yang semak, ada yang liana. Nah, itu perawakan. Jadi kalau liana berarti tumbuhan merambat. Namanya liana. Kayak apa contohnya? Yang kalian tahu merambat contohnya apa? Sirih. Sirih, apalagi? Yang tahu? Markisa, labu, anggur. Nah, itu kelompok-kelompok liana merambat. Kalau herba, kangkung, bayam, genjer, yang batangnya bisa dipotek, itu herba, tidak berkayu. Nah, kelompok Gymnospermae itu tidak ada herba dalam habitusnya. Yang lainnya ada liana, ada pohon, ada perdu, ada ya. Kemudian liana, perdu, pohon, herba, semak nggak ada dia. Tapi yang pasti tidak ada itu herba, itu di Gymnospermae. Ya, karena semak juga jarang disebutkan sebagai habitus. Rata-rata itu liana, herba, pohon, perdu. Jadi di Gymnospermae bulan tidak ada herba, nggak ada yang bisa dipotek kayak bayam, kayak kangkung. Jadi batangnya semuanya keras. Ya, kebanyakan pohon anggota dari Gymnospermae. Dah paling itu ya ciri khas dari Gymnospermae. Sekarang masuk ke Angiospermae. Divisinya satu saja yaitu Magnoliophyta. Kalau tadi Gymnospermae divisinya ada apa? Gymnospermae divisinya ada apa? Pinophyta, Pinophyta, Cicadophyta, Cicadophyta, Gnetophyta, Gnetophyta, satu lagi Ginkgophyta. Ginggophyta, ya Ginggobiloba. Nah, ini Magnoliophyta aja, tapi nanti Magnoliophyta dibagi jadi dua, ada Magnoliopsida, ada Liliopsida. Dia levelnya di kelas, tapi ini terkenal, monokotil dan dikotil kalau dulu namanya, ya. Nah, Magnoliophyta jelas ciri khasnya adalah biji dilindungi oleh daun buah atau bakal biji dilindungi oleh bakal buah. Ovulum dilindungi oleh ovarium. Jelas bedanya gini. Mangga bijinya di dalam dibungkus oleh buah ya, kemudian kulit buah. Nah, itu bijinya tersembunyi. Nah, itu biji dilindungi oleh daun buah. Nah, kalau Gymnospermae biji, kulit biji langsung kulit. Contohnya melinjo. Kalian pernah makan melinjo nggak kalau di sayur asem? Pernah, Bu. Nah, jadi habisnya kan kulit melinjo dulu ya kita buang. Nggak ada buahnya di situ, langsung kulit biji si melinjonya itu. Kulit bijinya kan keras banget ya, kita boleh dalamnya kita makan. Nah, atau yang jadi empingnya itu bijinya. Jadi dia nggak ada buah. Jadi habis kulit luar yang warna-warni itu langsung kulit biji. Itu bedanya supaya terbayang aja. Jadi kalau mangga, bijinya di dalam ya. Jadi kelompok Magnoliophyta, biji dilindungi oleh daun buah, bakal biji dilindungi oleh bakal buah, atau ovulum dilindungi ovarium. Jadi yang buah yang kita makan itu ya ovariumnya itu ya. Kemudian memiliki bunga yang sesungguhnya. Bunga sesungguhnya artinya sudah ada perhiasan bunga. Nah, ingat ya, ini ada kelopak, ada mahkota, kemudian ada kelopak. Kelopak tuh biasanya warnanya hijau. Kemudian ada putik, ya putik. Kemudian ada apa? Namanya? Ini ada kepala ya. Putik tuh ada putik, ada kepala putik, ada tangkai putik. Ini apa namanya? Yang paling luar tadi bakal buah namanya ovarium. Ini kalau dibuahi jadi buah. Yang luar ini. Nih. Di dalamnya bakal biji namanya ovulum. Ada di dalam. Kalau dibuahi jadi biji. Jadi ini bayangkan buah ini setelah penyerbukan nanti akan ada pembuahan. Kalau sudah dibuahi jadi biji dan jadi buah.
Ini dasar bunga ya. Makanya dia sudah komplit. Warna-warni ini menarik serangga. Ketika serangga datang terjadilah penyerbukan. Oke, biji dilindungi daun buah, memiliki bunga yang sesungguhnya. Ada 2 kelas, Magnoliopsida, Liliopsida. Kalian mungkin masih familiar dengan monokotil dan dikotil, ya kan? Nah, sekarang namanya jadi Magnoliopsida dan Liliopsida. Ingatnya gini aja, yang mana Magnoliopsida itu monokotil apa dikotil ya? Gitu. Dulu M, dulu M, sekarang L. Nah, sekarang kan nama gede nih jadi L, dulu M. Dulu monokotil, sekarang Liliopsida. Dulu M, sekarang L. Dulu monokotil, sekarang Liliopsida. Jadi ingat satu aja. Oh, Liliopsida monokotil. Berarti Magnoliopsida dikotil. Ini bagaimana proses pembuahannya. Jadi tadi Ibu bilang semua plantae itu mengalami 2 fase. Fase gametofit dan fase sporofit. Berarti dia menghasilkan spora. Yang mana sporanya? Nih, di bagian kepala, ini kan bunga nih ya. Tolong semuanya fokus dulu. Ini karena agak kompleks, jadi Ibu pelan-pelan. Ini kan bunga nih. Ada kepala sari, ada benang sari kan ada kepala sarinya, ada di sini serbuk sari. Sebetulnya serbuk sari itu dari mana asalnya? Ya, dari apa? Jadi gini deh, Ibu kasih gambaran. Karena jenis metagenesisnya ini dia heterospor. Oke. Ini kita berbicara di tumbuhan biji ya. Oke. Pelan-pelan. Nah, ini kan kalau pada paku ya, mikrospora dan seterusnya. Nah, kalau di tumbuhan biji, Ibu hapus dulu semuanya. Nanti sama ada mikrospora, Ibu harusnya nggak hapus tadi mikrospora. Oke, nggak apa-apa lah, ketik lagi. Mikrospora sama ada, karena dia tipenya heterospor. Sama makrospora. Nah, pada mikrospora, jadi ini nanti akan membelah, terus membelah, jadi yang namanya di sini akan jadi bagian yang kita sebut sebagai serbuk sari. Atau nama lainnya polen ya. Serbuk sari atau polen itu asalnya dari mikrospora. Dia membelah jadi banyak, jadilah serbuk sari. Kemudian yang makrospora ini nanti ini akan berkembang jadi ada 8 makrospora. Nah, 8 makrospora ini, jadi ini ada di mana? Ada di dalam bakal biji. Jadi posisinya ya, Ibu jelaskan. Ini posisinya ada di mana? Ini ada di kepala sari. Ujungnya benang sari ya. Benang sari kan ada kepala sari, ada tangkai sari. Nah, kemudian yang ini adanya di ini adanya bagiannya ada di biji atau bakal biji. Oke. Nah, ada di bakal biji dihasilkan makrospora. Nah, makrospora kan kalau ini membelah-belah jadilah serbuk sari. Kalau ini nanti ada 8. Ibu kasih di sini ya, ada 8. Ada yang menyebutnya megaspora. Ada 8 bagian. Ada 8 makro. Jadi apa dari 8 ini? Ya. Ini jadi dari 8. Oke. Sorry ya, pelan-pelan ya. Karena ini suka ditanyain. Nah,
yang ada yang satu jadi ovum, kemudian 2 IKLS. Tiga antipoda. Kurang satu lagi panahnya, lupa harusnya 4. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 sinergit. Gambarnya kayak apa sih? Bu gambarin. Oke, jadi ini semua kan ada di bakal biji ya. Ginilah. Ceritanya bijinya begini. Nah, satu ovum di sini. Nah, ovum tuh punya dayang, punya pendamping, pengiring. Namanya sinergit, kiri kanan step di sini. Di sini. Nah, 2 sinergit. 2 sinergit, 1 ovum, 2 IKLS. Apa sih IKLS? Panjang ini. Inti kandung lembaga sekunder. Bu singkat jadi IKLS. 1, 2. Kemudian 3 antipoda. Jadi kalau di tumbuhan itu, ini kan berkembang dari makrospora. Ya, dia menghasilkan sporanya kapan? Ya dari nanti ketika membentuk bunga, bunga ada benang sari, nah ini sporanya. Jadi benang sari itu ada makrospora, berkembang jadi 8 inti ya disebutnya tuh. Ada 1 jadi ovum, 2 jadi sinergit, 2 jadi KLS, 3 antipoda. Dan di tumbuhan semuanya itu bisa dibuahi dan jadi embrio. Kalau di manusia, di hewan yang bisa jadi embrio kan ovum sama sperma aja. Tapi kalau di tumbuhan tuh, kalau dibuahi ini nanti membentuk struktur. Dibuahi ini membentuk bagian juga. Jadi antipoda, misalnya ini ada 3 antipoda, ini bisa dibuahi dan jadi tumbuhan baru. Jadi uniknya tumbuhan tuh begitu ya. Nah, ovum sinergit. Apa fungsi sinergit? Ngasih makan ovum sebelum dia jadi embrio. Kapan jadi embrionya? Nanti setelah dibuahi. Kapan pembuahannya? Setelah penyerbukan. Oke, jadi Ibu kasih gambar dulu di sini. Ceritanya ini benang sarinya. Nah, kalau bunga, kan kalian tahu lah gambar bunga kerennya. Nah, ini benang sarinya banyak. Saya sini. Ya, ini benang sarinya. Kita nggak gambarin kelopak dan mahkota di sini. Jadi kita hanya menggambarkan di sini ada kepala sari. Ini kepala sari yang diisi di sini sudah ada benang sari, serbuk sari atau polen. Jadi awalnya mikrospora, nanti membelah jadilah serbuk sari. Nah, kemudian di dalam bakal bijinya sudah ada 8 inti tadi ya, 8 inti yang berkembang dari 8 makrospora. Oke, selanjutnya apa? Serbuk sari atau polen ini akan berkembang si serbuk sari itu kan bentuknya bulat-bulat ya. Dia tuh sel sebenarnya. Bulat-bulat. Di dalamnya itu ada 2 inti. Ada inti vegetatif di dalam serbuk sari ya. Kemudian ada inti generatif. Itu ada di dalam serbuk sari. Sorry ya, ini lama banget Ibu jelasin. Itu ada di dalam serbuk sari. Jadi dalam satu buah sel itu di dalamnya ada 2 inti. Oke, jadi kayak ginilah. Inti pertama, kemudian yang kedua, jadi ada 2 inti lah gitu. Intinya ada 2. Nah, sekarang kita awali dengan proses penyerbukan. Menempelnya kepala sari ke kepala putik, ya. Nah, ini stigma ya.
Penempelnya kepala sari ke kepala putik. Nah, sekarang nempelkan si polennya di sini. Nah, sini jadi banyak serbuk sari. Oke, jadi banyak. Nah, padahal di serbuk sari itu ada inti vegetatif, ada inti generatif. Gimana caranya si kepala sari ini bisa masuk ke dalam? Ya, ada pelindungnya. Maka nanti inti vegetatif ini tugas yang pertama dari inti vegetatif adalah bikin terowongan. Ya. Sampai ke lubang namanya mikrofil, lubang pada bakal biji ini sebagai tempat masuknya. Bisa ya, oke, Ibu panjangin lagi. Nah, terowongannya sampai sini. Nah, diperpanjang ya. Kemudian setelah jadi inti vegetatif tuh nanti Bu kasih videonya ya. Sambil jalan itu ngelubangin kayak terowongan si tugasnya vegetatif pakai enzim terus. Jadi, nah gandeng si inti generatif. Jadi inti vegetatif itu kayak guide. Dia disebutnya yang sudah dibuat atau terowongan yang sudah dibuat oleh inti vegetatif, dia membelah jadi inti 1 dan inti 2 nanti. Oke, sambil jalan nih di sini di terowongan ini. Inti 1 atau sperma 1 dan inti 2 atau sperma 2. Jadi sekarang sudah terbentuk nih dari bulu serbuk tadi, serbuk sari, ketika dia berjalan di bulu serbuk, nanti si inti vegetatif tugasnya ngasih jalan sebagai guide-nya, ya penunjuk jalannya, inti generatif membelah jadi inti 1 dan inti 2. Udah jalan sampai sini. Berarti sekarang ada sperma 1 dan sperma 2. Tugas inti vegetatif selesai kalau sudah sampai lubang masuk ini, sudah sampai pintu masuknya selesai, dia akan luruh. Nggak ada lagi inti vegetatif, menyisakan inti generatif 1 dan 2. Lalu ngapain? Oh, di dalam ada ovum, ada yang lain. Nah, maka nanti inti 1 ini akan ketemu, yang inti 1 ya, ini akan ketemu bagian yang namanya ovum. Inti 1 ketemu ovum, inti 2 ketemu IKLS. Ulang, penyerbukan, kemudian bikin jalan vegetatif, generatif sambil jalan membelah jadi inti 1 dan inti 2 sampailah di pintu masuk atau mikrofil. Ya, nanti sampai masuk ini itu vegetatif. Nanti inti 1 atau sperma 1 membuahi ovum. Inti 2 karena 2 intinya dia membuahi yang tengah ini. Tapi yang tengah ini sebelumnya sudah melebur. Awalnya kan intinya ada 8 ya. Nah, jangan lupa masing-masing intinya ini bersifat N. Haploid. Maka 8 inti ini 1 ovum N, 2 IKLS N, sinergit N, ini semuanya N. Tapi sambil berjalan ya, yang tadi berjalan, IKLS ini melebur. Jadi enggak cuman IKLS ini enggak, ini melebur. Awalnya kan 2 inti, kemudian melebur. Awalnya N dan N melebur jadi apa? IKS nanti melebur jadi 2N. Awalnya N melebur jadi 2N. Oke. Nah, ketika sperma kan masing-masing N, ovum N, jadilah apa? Sperma dan ovum, jadi nanti hasilnya adalah, oke, nggak apa-apa, pesing dulu sekarang, nanti kita ulas lagi ya. Ibu gambarin gini biar paham. Embrio. Kemudian yang ini jadi endosperma.
endosperm. Atau bahasa kita cadangan makanan. Gitu. Ya. Jadi inti satu atau sperma satu membuahi ovum, jadilah embrio. Inti 2 membuahi IKLS, inti kandung lembaga sekunder yang sudah melebur duluan, ya, menjadi endosperm. Ini kan N, embrio berapa N? N, 2N. Sperma N, IKLS 2N. Maka endosperm 3N. 3N. Ya, dah. Untuk apa sih endosperm? Cadangan makanan. Nanti ini kalau kalian pernah lihat biji kacang merah ada bagian putihnya kan? Ya, biji apapun pasti ada bagian putihnya ya. Nah, itu adalah cadangan makanannya. Buat siapa? Buat si embrio ini. Maka biji itu dibiarkan lama, embrionya tetap bertahan. Diambilinlah cadangan makannya dari situ. Karena dia belum bisa mencari makan sendiri. Tugas sinergit ini untuk menjaga sebelum dibuahi. Kalau sudah dibuahi, ovum ini akan jadi embrio dan mendapatkan nutrisi dari cadangan makanan yang berwarna putih itu. Nanti kalau biji ini kalian kecambahkan, dia kan tahan tuh biji itu dalam bulanan bahkan tahunan disimpan aman. Tapi ketika ditaruh, dikecambahkan kasih air, itu biji berkecambah jadi pohon baru. Keren, luar biasa. Nggak mati si embrionya di dalam biji. Kacang hijau yang ditaruh di pasar selama itu, kemudian kalian beli, kalian kecambahkan, tumbuh jadi pohon kacang hijau baru. Dia tahan tahunan dengan memanfaatkan cadangan, dikatakan inaktif atau dorman. Dia tidur lama. Kemudian ketika dikecambahkan, dapat tuh makanannya dari endosperm. Mulai makan. Karena dia belum bisa fotosintesis si biji ini. Nanti ketika dikecambahkan kasih air, ini aktif, amilum yang ada di endosperm dipecah. Jadilah makanan buat embrio. Embrionya jadi namanya dikasih makan, tumbuhlah. Mulai embrio ini membelah. Keluarlah akar. Ingat nggak pertama kali ngecambahin keluar akar kan? Ya. Nah, keluar akar dari sini. Kemudian nanti keluar ujungnya ada kayak batang. Nanti mulai muncul daun. Perhatikan, kalau daunnya sudah banyak, nanti endosperm ini hilang. Kenapa? Karena sudah nggak dibutuhkan lagi. Kalau sudah ada daun, berarti dia sudah bisa melakukan apa? Fotosintesis. Fotosintesis, bisa bikin makanan sendiri, udah nggak butuh lagi endosperm. Gitu. Jadi ini proses penyerbukan sampai pembuahan. Sudah jadi biji, kemudian sudah jadi tumbuhan baru. Jadi biji ini sebagai alat reproduksi, alat dia menghasilkan keturunan baru. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, karena terjadi pembuahannya 2 kali oleh sperma 1 atau inti 1 dengan ovum jadi embrio, kemudian inti 2 dengan inti kandung lembaga sekunder jadi endosperm, maka ini semua disebut pembuahan ganda. 2 kali. Ya, 2 kali pembuahan. Oke. Sekarang Ibu stop share. Nih ya, antera kepala sari, meiosis, jadilah banyak polen atau serbuk sari. Serbuk sari nanti kan jadi tadi mengalami pollination, penyerbukan, nempel di kepala putik. Sudah nempel di kepala putik kan tadi polinasi atau polen ini ya, sudah ada 2 inti 1 dan inti 2. Oke, sperma 1 dan sperma 2. Nih. Ini ada 2 sperma, nanti membuahi. Ini ada ovum, ini sinergit. Ini apa yang tengah? IKLS. Yang ujung? Yang 3? Itu 2, 3. Antipoda. Dah, datang tuh spermanya ke sini, masuk lewat mikrofil, kemudian membuahi ovum, dan satu lagi membuahi IKLS. Nih, ovum, ya, nih, dibuahi.
namanya double fertilization, pembuahan ganda. Jadilah zigot berkembang jadi embrio. Kemudian nanti ini dari biji ini mulai tumbuh berkecambah, nanti jadi pohon. Itu ada bunganya lagi dan seterusnya. Jadi tetap ada fase gametofit, ada fase sporofit. Mana yang lebih lama hidupnya? Gametofit ini. Nah, di sini kan hanya pada saat penyerbukan dibuat gamet ya, sesaat aja. Yang lebih lama hidupnya pada saat dia membentuk bunga atau sporofitnya. Jadi supaya kalian paham kenapa sporofit yang dominan, karena lebih lama hidupnya dibanding gametofitnya. Gametofitnya saat aja, nanti luruh kan bagian yang itu. Oke, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi kenapa endosperm kalian lihat di sini 3N, kenapa embrio 2N? Itu bedanya. Ibu maaf, aku masih bingung. Yang mana? Di bagian fase sporofit, gametofitnya gimana, tumbuhan gimnos sama angios, Bu. Aku masih bingung. Oke. Kalau gimnos kita kebetulan kita skip saja karena yang sering banyak ditanyakan adalah di ini pembuahan ganda di Angiospermae. Tapi ingat gimnos juga melakukan ada fase metagenesisnya ya. Nah, kalau kalian mau lihat sih ada di referensi tahapannya. Kalau di sini kita intinya gini, pada saat dia menghasilkan bunga, ini kan ada kepala sari ya, ada benang sari, kemudian dia menghasilkan mikrospora. Berarti mikrospora itu fase ketika dihasilkan di sini, di bagian bunga ini. Nah, ini namanya fase sporofit. Nah, kok di bunga ya, kalau sebelumnya kan di paku itu di daun. Sebenarnya bunga ini kan hasil perkembangan dari daun. Biasanya bunga kan di ujung daun-daun itu ya. Nah, sama aja. Nanti dari sini dihasilkan, tapi sekarang di sini dihasilkannya makrospora, mikrospora, sama kayak paku heterospor. Nah, mikrospora dihasilkan, ini banyak mikrospora di sini. Ini di apa? Ini kepala sari. Berarti di fase jadi bunga ini, ya di tumbuhan ketika dia membentuk bunga itu sedang fase sporofit. Karena dia menghasilkan mikrospora dan megaspora atau makrospora. Nah, nanti mikrospora ini akan berkembang jadi polen atau serbuk sari yang di dalamnya sudah ada 2 inti. Kalau sudah polen, intinya ada inti vegetatif, inti generatif. Kemudian terjadilah penyerbukan, polinase, ya, nempellah ke si serbuk sari ini ke kepala putik. Nah, inti vegetatif bantu kan. Nah, sekarang berarti sudah ada inti dan inti, ada inti sperma sama 2 ini ya, sama inti vegetatif. Nah, sekarang sudah terbentuk gamet, berarti setelah penyerbukan ada pembentukan gamet. Jadi awalnya pembentukan spora dulu, sporofit. Berikutnya adalah gametofit. Ini juga sama, membentuk ovum di sini. Ini membentuk sperma. Tapi ini kan nggak lama. Nanti setelah penyerbukan, si sperma jalan, sperma 1-2 membuahi, kan? Bagian ini akan hilang. Ingat nggak? Ketika menjadi buah, bunganya hilang kan? Nah, jadi karena memang pada saat setelah proses penyerbukan semuanya nggak ada lagi, tinggal si biji dalam buah gitu. Jadi tahapannya sporofit dan gametofitnya cepat kalau di sini, tapi mana yang lebih lama umurnya? Ya sporofit tetap karena dia jadi bungaan dia lebih lama dibanding dia. Ya, jadi itu kenapa ada fase sporofit gametofit sama rasanya ya. Gametofitnya hanya sesaat aja. Oke, mudah-mudahan lebih terbayang, nanti dicek lagi, dibaca lagi ya. Ini tahapannya, Ibu closing dulu ya. Di mikrospora, tahapan ini ada di bagian sporofit, di bunganya, di bunga dari tumbuhan itu mengalami tahapan ini. Serbuk sari, serbuk-serbuk, nanti ada inti 1, inti 2. Ya, kemudian di putik ada megaspora, nanti akan berkembang yang jadi 8 itu ya, ada sel telur, ada inti kandung lembaga, ini nggak disebutkan semua karena yang akan dibuahi cuma 2 bagian ini, sperma 1 dan sel telur jadi zigot, sperma 2 dan ini jadi endosperm, nanti semuanya ada di dalam biji.
Nah, biji ini akan jadi tumbuhan baru, sporofit lagi. Ini gametofitnya di sini. Ya. Dan tumbuhannya yang sporofitnya yang lama. Oke, ini sebetulnya bisa belajar sendiri. Kalian pastikan tidak lupa lagi mana monokotil, ciri monokotil dan dikotil. Ciri liliopsida dan magnoliopsida. Ingat ya, mana pertulangan daun. Tolong ini dikerjakan saja, pasti akan ditanya. Ya paling ibu oke, pertulangan daun nanti kalian isinya misalnya tipe daunnya sejajar atau menjadi, keadaan batang berkambium atau tidak, ya. Kemudian tipe akar serabut atau tunggang, kelipatan bunga. Ingat ya, kelipatan bunga itu jumlah daun mahkota, helaian mahkotanya. Helaiannya ada berapa? Kalau kelipatan bunga ada yang 3, ada yang 5, ada yang 2, 4, 5, tergantung. Kalian tinggal menempatin itu, berkas pembuluh, kolateral terbuka atau kolateral tertutup. Ya, bisa sendiri. Jadi dari sini ini contoh-contohnya, tinggal dibaca saja. Ini peranannya banyak. Dan ini sebetulnya ada di KMTT. Ibu perjelas ya, kemarin ada yang nanya khawatir karena memang ibu yang salah, petunjuknya tidak jelas. Ibu main ambil aja itu kan bareng-bareng soalnya dengan kelas lain. Ibu nggak cek, oh ternyata ada yang kurang. Itu untuk fungi, tolong dibedakan, tidak harus ada metagenesis. Memang fungi tidak mengalami metagenesis. Kemudian fungi tidak ada fase dominan itu karena tidak mengalami metagenesis, dan berkas pembuluh juga nggak punya. Jadi nggak usah dipaksakan berdasarkan kriteria. Apa aja yang bisa kalian isi terkait fungi. Bentuk yang lain, lumut, paku, tumbuhan biji, kalian bedakan. Akarnya misalnya apa? Sebutkan ada atau tidak. Kalau ada, tipenya apa? Misalnya paku, sudah punya akar, tipenya adalah akar serabut. Kalau lumut nggak ada, ya, kalau nggak ada yang harus jelaskan, pokoknya tidak ada. Itu akar, batang, daun, semuanya begitu. Fase sporofitnya sebutkan. Nah, kemudian contoh organismenya apa? Nah, peranannya sesuaikan dengan contohnya. Kalian menuliskan contohnya misalnya Oryza sativa, berarti peranannya sebagai sumber makanan pokok, kayak gitu. Ya, oke. Mudah-mudahan paham ya. Nanti kita ketemu lagi pas responsi, kita akan latihan soal, kalian baca dulu, kita akan uji pakai soal kuisis, nanti kita langsung bahas hari itu. Di hari Kamisnya berarti ulangan terakhir. Ya. Jangan lupa tabelnya diisi, Ibu belum buka minggu ini ya, kalian kumpulkan. Terima kasih semuanya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih Bu. Sama-sama.